minimal untuk membantu saudara kita, yaitu dengan memboikot produk-produk Israel. La yu'min ahadukum, kata Nabi. Bahkan Nurholis Majid mengatakan la yu'min itu dikatakan sebagai tidak beriman, ateis. Orang yang sayang sama diri sendirinya doang tapi tidak sayang terhadap orang lain. Tidak ada produk ini, kita bisa alternatif yang lain. Kita ada produk ini, kita bisa alternatif yang lain. Tapi kalau Facebook kemudian Instagram itu menjadi basisnya di situ. Kita war-nya di situ, perangnya di situ. Bahkan mempengaruhi orang itu kita lewat media sosial. Teman-teman, mohon kesediaannya untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya Anda tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Saya doakan, yang subscribe dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat YouTube channel Khairul Umam Official yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya bersyukur kita bisa bertemu kembali melalui channel YouTube saya. Mudah-mudahan dapat mengambil manfaat dari channel ini. Baru-baru ini kita mendengar seruan dari Majelis Ulama Indonesia untuk memboikot produk-produk Israel. Bahkan dihukumi sebagai mengharamkan kita sebagai umat muslim mengkonsumsi, mempergunakan produk-produk Israel yang merupakan negara yang membumi hanguskan negara Palestina. Dari sisi kemanusiaan, kemudian dari sisi keimanan, Palestina merupakan negara yang dijajah oleh Israel. Kita tahu bahwa Palestina butuh bantuan dari kita semua untuk dapat membantu mereka. Dan kemarin pun idola kita, Pak Haji Rhoma Irama, memberikan seruan yang sama, menyambung lidah dari Majelis Ulama Indonesia, mengatakan bahwa kita janganlah menggunakan produk-produk dari Israel. Saya akan memutarkan video yang menampilkan Rhoma Irama memberikan seruan ini pada acara konser dangdut, tapi beliau tetap menyampaikan tentang seruan-seruan kebaikan, diantaranya tentang ini. Beliau mengatakan kita harus ikut dalam memboikot produk-produk Israel. Mari kita simak videonya di samping sini. Sudahkah Anda berdoa minimal untuk membantu saudara kita, yaitu dengan memboikot produk-produk Israel? Jangan ada lagi yang mau makan-makan McD, KFC, dan sebagainya. Itu paling tidak telah menunjukkan bahwa kita peduli tentang kemanusiaan. Nah, jadi dari video tersebut Pak Haji menyampaikan himbauannya, seruannya kepada umat muslim untuk ikut dalam memboikot produk-produk Israel. Memboikot ini memang sebagian besar mengatakan bahwa tidak ada pengaruhnya, tapi ketika kita melihat banyak berita yang mengatakan bahwa pengaruh boikot itu sangat luar biasa besarnya, maka apakah kita sebagai muslim tega gitu? Ini masalah nurani. Memang ketika memboikot itu kita merasa tidak ada pengaruhnya secara langsung, tapi secara tidak langsung dalam jangka panjang dengan bersama-sama kita dapat menguatkan, menghancurkan negara-negara yang mendukung Israel atau Israelnya sendiri yang membuat produk-produk tersebut. Nah, ketika kita tidak menggunakan produk tersebut, maka negaranya otomatis tidak akan mendapatkan pemasukan. Kalau sebuah negara tidak memiliki pemasukan, maka dia tidak akan bisa memproduksi senjata atau apapun itu untuk menghancurkan negara Palestina. Dengan demikian, maka kita telah membuat bangkrut negara Israel. Walaupun secara tidak langsung dan dengan jangka waktu yang tidak cepat begitu, tapi kalau kita bersama-sama, kita istiqomah tidak menggunakan produk-produk Israel, maka lambat laun Israel tidak mempunyai daya karena konsumennya itu ternyata banyaknya dari kalangan kita, orang-orang Indonesia. Nah, kemudian apa dasarnya? Dasarnya ini ketika kita mengetahui
dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dikatakan bahwa al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'du, bahwa mukmin dengan mukmin lain itu seperti bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau ada bangunan yang runtuh, kita mencoba runtuh semuanya. Kalau ada bangunan yang miring, kita semua ikut miring. Artinya kita memiliki kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kemudian dengan hadis selanjutnya dikatakan bahwa la yu'min. Bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, la yu'min, kurang sempurna imannya. La yu'min ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman seorang ketika menyukai sesuatu yang pada saudaranya sama dengan yang ada pada diri. Artinya kita ini sehati, seia, sekata, sedarah, sepenanggungan dengan mereka yang ada di Palestina. Dikatakan oleh Nabi SAW kurang sempurna imannya kalau kita menyayangi diri sendiri itu tidak sama dengan menyayangi orang lain. Kita sayang sama diri kita sendiri tapi tidak sayang terhadap mukmin yang lain. Karena la yu'min ahadukum, kata Nabi. Bahkan Nur Kholis Majid mengatakan la yu'min itu dikatakan sebagai tidak beriman, ateis. Orang yang sayang sama diri sendirinya doang tapi tidak sayang terhadap orang lain. Artinya sama seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Haji Roma Irama, minimal dengan tidak membeli produk-produk dari Israel. Seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Haji dan lain-lain, itu menunjukkan bahwa kita peduli terhadap, jangan Islamnya dulu dah, kemanusiaannya dulu. Apa kita tega membeli produk negara yang memproduksi senjata untuk menghancurkan sebuah negara, baik itu dia agamanya pun apa? Karena ada orang yang mengatakan bahwa di Palestina tidak hanya orang Muslim. Artinya, apalagi kita yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian ketika ada saudara kita yang sesama Muslim dibantai, kemudian yang non-Muslim, ayo lihat ada agama lain yang juga dihantam, dibantai, mana kepedulian kita terhadap mereka? Ada yang juga yang pendapat katanya, kenapa cuma produk-produknya saja? Kenapa tidak juga cara berpakaian dia, cara berpikirnya dia? Semua kita boikot. Karena dia teroris sesungguhnya. Cara dia berpakaian, cara dia bertutur, cara dia berpolitik, cara dia mengambil tindakan, cara dia belajar, itu adalah semua kita boikot. Termasuk pemikiran-pemikiran orang Yahudi Israel, kita boikot semua. Makanya yang kita ikuti adalah Islam sebagai the way of life, sebagai jalan hidup kita. Juga ada yang mengatakan, kenapa cuma sekedar produk-produknya saja? Kenapa Instagram tidak diboikot, TikTok tidak diboikot? Karena tidak ada alternatif lain. Kalau semuanya kita boikot, kita Islam hadir di mana? Kalau TikTok kemudian kita tidak masuk di sana, Instagram kita tidak dakwahi di sana, Facebook kita tidak dakwahi di sana. Memang itu buatan orang Israel, misal orang Yahudi. Kemudian kalau tidak ada itu, kita mau lewat mana masuk sebagai dakwah itu? Kalau produk-produk yang diharamkan oleh MUI itu kita boikot, kita masih ada produk-produk yang lain. Tidak ada produk ini, kita bisa alternatif yang lain. Kita ada produk ini, kita bisa alternatif yang lain. Tapi kalau Facebook, kemudian Instagram, itu menjadi basisnya di situ. Kita war-nya di situ, perangnya di situ. Bahkan mempengaruhi orang itu, kita lewat media sosial. Walaupun media sosial itu buatan Israel misalnya. Tapi paling tidak kita telah mengurangi daripada keuntungan mereka. Keuntungan negara-negara Israel yang tadinya dari medsos, yang tadi dari produk-produk, terkurangi karena kita boikot. Dengan begitu insya Allah kita akan lebih memiliki kepedulian terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.